Oke, baik teman-teman semua, kita akan mulai ya acara sesi live stream yang pertemuan keempat ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi di pertemuan yang keempat. Materi kita hari ini perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa sebetulnya materinya itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi kalau teman-teman lihat di PowerPoint-nya mungkin teman-teman nanti takutnya kebingungan bahwa sesi pertemuan ke 456 ini sebetulnya sepertinya satu modul ya, lalu dipecah-pecah menjadi dalam 3 pertemuan ini, 456. Jadi untuk di modul yang keempat itu ada tugas yang berkaitan dengan membuat form dengan PHP dan lakukan koneksi dengan database. Tapi di dalam modul pertemuan keempatnya itu nggak ada pembahasan tentang PHP dan MySQL ya. Justru pembahasan tentang PHP dan MySQL itu adanya di modul 6. Jadi jangan kaget karena memang sebetulnya pertemuan 45 dan 6 ini sebetulnya satu modul, sepertinya hanya dibagi menjadi 3, sehingga justru tugas yang teman-teman lihat ada di PowerPoint atau di modul yang ada di LMS itu ditampilkannya di modul keempat, tapi nanti pembahasannya di modul ke-6 ya. Nah, ya jadi jangan dipusingkan ya. Yang penting modul keempat ini kita akan fokuskan mempelajari JavaScript sampai modul ke-5 tentunya. Dan modul ke-6 nanti di hari Rabu kita baru fokuskan ke PHP dan MySQL. Dan tentunya di setiap modul ini akan ada penugasan ya. Penugasannya ada di pertemuan terakhir di setiap minggunya. Teman-teman bisa langsung nanti lihat di Google Form-nya. Soalnya ada di sana nanti. Seperti yang sudah-sudah ya. Oke, saya izin matikan kameranya sementara ya agar koneksinya tidak terlalu berat. Lalu saya akan share screen materinya. Oke, ini ya teman-teman bisa lihat screen-nya ya. Bisa, Pak. Nah ini pertemuan keempat 5 dan 6 gitu ya. Tugas kita di yang keempat ini adalah memperdalam atau mempelajari running atau eksekusi source code. Jadi akan banyak kita mempelajari tentang pemrograman di JavaScript maupun PHP ya, berkaitan dengan running source code-nya. Ya, baik itu kondisional, perulangan, array dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mulai banyak pemrogramannya nih teman-teman ya di modul 4, 5 dan 6. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat gitu ya. Dan tentunya tugasnya juga akan sedikit lebih kompleks gitu ya. Nah, oke. Dan di sini tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ada tugasnya membuat form sederhana dengan PHP, lalu mengkoneksikan script dengan basis data atau MySQL ya basis datanya. Hanya saja, walaupun tugas ini ditampilkan di slide atau PowerPoint yang ke pertemuan 4, namun pembahasan tentang materi ini ada di modul yang ke-6 ya. Jadi teman-teman bukan berarti, oh ini jangan-jangan salah modul nih, enggak ya. Sebetulnya ini masih satu kesatuan, hanya saya dipecah jadi 3 modul gitu ya. Oke. Nah ini teman-teman, karena kita nanti pada pertemuan ke-6 akan menggunakan server-side script yaitu PHP atau PHP gitu ya. Maka nanti di pertemuan ke-6 ini kita sudah mulai membutuhkan tools baru yaitu SAM yang di awal-awal pertemuan kemarin saya sudah menganjurkan teman-teman untuk segera menginstalnya ya. Karena kalau teman-teman belum menginstal ataupun belum berhasil menginstalnya, nanti PHP-nya nggak jalan tuh di komputernya masing-masing. Jadi mumpung belum masuk ke pembahasan tentang PHP di pertemuan ini, ya, tapi akan segera kita membahasnya di pertemuan ke-6, maka dari sejak sekarang teman-teman cek lagi SAM-nya apakah sudah berjalan dengan benar, ya.
fitur-fitur seperti Apache, MySQL, tolong dipastikan lagi ya sudah running dengan betul gitu ya. Jangan sampai nanti pas masuk materinya ternyata masih banyak trouble gitu ya. Nah, sebetulnya ini pembahasan ini sudah pernah kita bahas singkat dulu di pertemuan pertama, apa itu Apache, apa itu MySQL. Oke, kita rekap singkat saja ya. Jadi Apache adalah semacam server web yang akan memproses atau mengkomputasi script yang dituliskan oleh programmer, ataupun dalam hal ini adalah yang di request oleh klien, sehingga bisa dipahami oleh komputer ya, karena di situ ada compilernya, sehingga nanti hasil dari proses komputasi tersebut bisa dikembalikan lagi ke klien ya, dalam bentuk halaman-halaman web yang teman-teman biasa lihat di website tentunya gitu ya. Nah, tanpa web server atau Apache ini, maka kode PHP yang kita tulis di source code kita atau code editor kita itu tidak akan dikenali ya oleh web browser gitu ya. Karena web browser hanya bisa mengenali bahasa HTML, CSS, dan JavaScript. Sedangkan kalau kita menuliskan kode PHP itu harus di-compile terlebih dahulu di server. Baru dikembalikan ke web browser dalam bentuk yang sudah dikembalikan ke dalam bentuk HTML gitu ya. Nah, MySQL ini adalah database ya teman-teman. Jadi database itu banyak sekali yang ada. Salah satunya yang sangat populer di pengembangan aplikasi website yang skala menengah ke bawah gitu ya, adalah MySQL. Gitu ya. Kenapa saya katakan menengah ke bawah ya? Karena MySQL ini walaupun populer, tetapi memiliki banyak keterbatasan ya dalam hal misalkan kemampuan record yang mampu dia simpan, lalu kemampuan komputasi yang juga terbatas, sehingga datanya nggak bisa terlalu banyak tuh ya. Nah, bagaimana kalau kita membutuhkan database server yang bisa menampung data yang sangat banyak, yaitu pilihan yang lain banyak ya, ada Oracle, ada SQL Server, dan lain sebagainya. Sehingga untuk aplikasi skala menengah ke bawah, ya MySQL ini sangat populer. Tapi untuk yang aplikasi enterprise maksud saya ya, yang skala besar gitu ya, itu biasanya menggunakan database server yang lebih powerful seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu Oracle maupun SQL Server gitu ya. Dan PHP itu sendiri adalah hypertext processor ya, atau server side script, sering disebutnya server side script. Jadi script yang diproses di sisi server. Nah, ada lagi istilah client side script, adalah script yang diproses di sisi client, yaitu JavaScript. Beda ya, jadi kalau server side script itu nanti diprosesnya atau diolahnya di sisi server, oleh karena itu membutuhkan Apache web server gitu ya. Sedangkan kalau client side script itu di komputasinya cukup menggunakan browser atau di client saja seperti JavaScript. Jadi kalau kita menulis kode JavaScript itu kita nggak butuh SAM ya, karena browser saja sudah bisa mengcompile JavaScript gitu ya. Nah, itu sedikit recap tentang kegunaan dari SAM atau SAM-PP. Sini review lagi nih ya. Cukup banyak juga reviewnya HTML atau CSS. Kita udah familiar ya. Di pertemuan yang keempat ini tentunya mudah-mudahan teman-teman sudah semakin familiar dengan apa itu HTML dan CSS. Karena kita di pertemuan 1, 2, dan 3 sudah lumayan banyak gitu ya berkenalan dengan hal-hal tersebut gitu ya. Namun di pertemuan ini kita juga akan menambah sedikit lagi ya teman-teman tentang latihan HTML dan CSS. Karena di modulnya juga ada seperti itu, seperti kita belum belajar tabel nih, nanti kita belajar ya bagaimana membuat tabel dengan HTML dan menghiasnya dengan CSS gitu ya. Lalu kita akan juga belajar bagaimana membuat list ya menggunakan unordered list dan list item gitu ya. Jadi ada tag-tag atau elemen-elemen HTML yang baru yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini juga. Selain nanti juga membahas tentang JavaScript gitu ya. Tools pemrograman, nah ini juga masih sama ya, seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Tools pemrogramannya tentu kita membutuhkan SAM gitu ya, lalu juga code editor, bisa menggunakan Sublime, Text Tree, bisa menggunakan Visual Studio Code, atau
code editor yang lain yang teman-teman sudah miliki gitu. Jadi nggak mesti harus Visual Studio Code. Tapi kalau rekomendasi dari kami ya memang teman-teman recommended banget lah kalau misalkan menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini teman-teman saya coba jelaskan alur pemrosesan PHP ya di server tuh seperti apa sih. Jadi pertama awalnya klien itu kita ya yang menggunakan laptop atau menggunakan browser gitu. Pertama akan meminta request ke server ya. Ini server sebelah kanan ini. Kita merequest ke server. Request itu artinya permintaan ya. Misalkan anggaplah kita sedang menggunakan YouTube gitu ya. Kita melakukan request dengan mengetikkan halaman-halaman yang kita cari, misalkan konten tentang pertandingan UFC gitu ya, atau konten tentang pertandingan badminton gitu ya. Nah, itu kan adalah salah satu contoh bentuk request di klien gitu ya. Nah, request itu yang kita ketikkan di search engine-nya YouTube itu akan dianggap sebagai request dan akan dikirim ke server, teman-teman. Nah, di server itu akan diproses. Dia akan memilah mana sih ini bahasa-bahasa yang menggunakan server side script, bisa PHP dan sebagainya. Nah, kalau sudah diterima oleh server, PHP-nya itu akan diproses, teman-teman. Diproses, request-nya apa? Oh, ternyata request-nya dia ingin mencari halaman-halaman yang berkaitan dengan pertandingan UFC atau misalkan pertandingan badminton, maka YouTube akan memeriksa di database-nya. Ya, akan memeriksa di database-nya data-data yang berkenaan dengan yang diinginkan klien. Nah, setelah ditemukan, akan dikirim balik ke klien. Tetapi yang dikirimkannya itu ke klien sudah bukan dalam bentuk bahasa PHP, teman-teman, tapi bahasa PHP yang tetapi dalam bentuk HTML, ya, HTML dan elemen-elemen lainnya, sehingga kita bisa mudah melihat di laptop kita masing-masing. Ya, jadi seperti prosesnya. Jadi yang dikirimkan oleh klien bisa jadi ada konten server side script-nya seperti PHP agar bisa diproses terlebih dahulu oleh server. Nah, tapi ketika sudah diproses, dikembalikan lagi ke klien yang sudah dalam bentuk HTML gitu ya. Itu siklusnya. Jadi klien mengirimkan server akan memproses dan mengirimkan halaman yang diminta oleh klien tersebut. Nah, berbeda dengan kalau kita menggunakan server lokal seperti SAM ya. SAM itu sebenarnya juga server ya, tapi ada di lokal laptop kita gitu ya. Karena memang kita menginstal SAM PP gitu ya. Nah, itu tujuannya agar laptop kita juga bisa berfungsi sebagai server, tapi disebutnya adalah lokal. Nah, oleh karena itu sering disebut sebagai local host, di server yang ada di lokal komputer kita. Nah, sehingga di sini tidak digambarkan dengan komputer server yang besar, tapi karena lokal ya sifatnya dia server tapi ada di lokal komputer kita. Prinsip kerjanya sama gitu saja ya. Bedanya hanya mungkin karena ada di lokal komputer kita, tentu kemampuannya akan mengikuti kemampuan dari laptop kita masing-masing ya. Bisa jadi kalau yang dibutuhkan data-data yang besar ya mungkin lebih lambat ketimbang kalau memang yang melayani adalah server yang beneran gitu ya. Sekali lagi, SAM digunakan untuk production ya teman-teman, untuk dalam proses membuat aplikasi web. Tetapi ketika sudah jadi dan ingin di launching itu kita nggak menggunakan SAM lagi, tapi kita langsung diinstal di server menggunakan Apache yang berjalan di server pada yang sebetulnya gitu ya. Sekali lagi, SAM hanya digunakan untuk proses memproduksi website dalam tahap produksi. Tapi kalau sudah selesai, maka kita publish di server yang memang komputer yang diperuntukkan untuk server ya, yang besar, yang kapasitasnya mumpuni gitu ya, bukan di laptop. Oke. Nah, ini juga recap lagi sedikit ya teman-teman tentang elemen di HTML ya. Elemen dan tag atau tag pada HTML. Nah, teman-teman, kita kemarin
di pertemuan 1, 2, dan 3 sudah berkenalan dengan banyak model tag ya. Ada apa aja teman-teman? Ada satu ya, heading 1, lalu ada tag apa lagi? Ada tag div ya, lalu ada tag heading 2, paragraf. Juga kita sudah berkenalan dengan href gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk tag-tag di HTML. Nah, begitupun dengan P ini ya. P juga tuh tag. Ya, P ini adalah tag untuk membuat paragraf. P paragraf gitu ya. Nah, kita akan bedah elemen dalam sebuah HTML itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Ada yang disebut sebagai tag pembuka, ini ya. Ada yang dikatakan sebagai content element, yang ada di tengah-tengah itu. Dan ada yang disebut sebagai tag penutup. Nah, dan pada umumnya, walaupun nggak mesti seperti itu ya, sebuah tag ada yang berfungsi sebagai pembuka dan penutup. Sekali lagi, walaupun tidak seluruhnya, tetapi sebagian besar tag di HTML seperti itu. Ada opening tag-nya dan ada closing tag-nya. Closing-nya itu ditandai dengan adanya slash di sini. Nah, itu elemen dalam sebuah HTML ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang atribut. Nah, kalau tadi kita udah jelasin apa itu elemen gitu ya, tag opening, closing, content. Nah, ternyata ada lagi yang disebut sebagai atribut, teman-teman. Nah, silakan dibaca dulu di sini ya. Atribut adalah pelengkap ya, bisa kita katakan pelengkap agar sebuah elemen itu lebih memiliki fungsi ya, lebih berdaya guna gitu ya. Contohnya ini ya, kemarin kita sudah memberikan contoh membuat kelas pada sebuah elemen gitu ya. Contohnya ini juga ya. Contohnya di sini juga. Kelas bernama contoh atribut, atau langsung aja ya kita buka ininya, code editornya. Oke, kita mulai langsung saja sambil membahas teori dan sambil praktikum. Karena dengan cara seperti itu teman-teman mungkin akan lebih mudah memahami. Ya, kita open folder dari baru gitu ya. Nah, kita beri nama di sini. Kita siapkan dulu folder praktikum kita ya di sini biar kita sesuaikan dengan nama pertemuannya, itu 4 lalu titik praktikum. Praktikum 4 praktikum JWD. Jadi saya membuat sebuah folder bernama 4 praktikum JWD. Nah, di dalam folder ini kita akan membuat sebuah project baru. Nah, ini ya, 4 praktikum JWD. Ini akan kita oke aja deh. Nah, di sini belum ada satu buah file pun, teman-teman. Kita buat file baru seperti biasa, kita beri nama apa? Index ya. Kalau cuma yang sederhana gini, kita bisa saja menggunakan kalimat atau file bernama index.html. Lalu kita buatkan apa, teman-teman? Standar dari markup HTML-nya itu ya, yaitu menggunakan Visual Studio Code. Kita cukup seperti ini, memilih. Nah, kita kembali lagi ke konsep atribut. Misalkan kita sudah memiliki sebuah elemen HTML gitu ya. Satu misalkan. Nah, satu di sini kontennya adalah misalkan belajar JavaScript gitu ya. Belajar JavaScript. Nah, inilah disebut sebagai opening tag, ini adalah closing tag, dan ini yang disebut sebagai content. Nah, ada lagi satu yang disebut sebagai atribut ya. Kita bisa tambahkan atributnya di sini. Misalkan kelas, misalkan di sini adalah text miring gitu ya. Text miring atau cetak miring gitu ya. Cetak miring. Nah, sekali lagi, apa sih fungsi dari atribut? Ya, fungsinya tentunya banyak ya. Tergantung dari atribut apa yang kita tuliskan. Kalau dalam contoh ini, kita menambahkan atribut bernama kelas cetak miring, itu fungsinya adalah agar kita mudah membuat target ya untuk menghias sebuah teks agar dicetak dengan gaya italic atau gaya yang miring gitu. Nah,
Ini belum ada CSS-nya, kita simpan aja dulu lalu kita jalankan ya. Ini belum ada CSS-nya. Kita jalankan. Bukan di sini. Oke, di sini. Ya. Ini ya. Nah, itu ya, belajar JavaScript. Nah, kok tulisannya belum miring, Pak, gitu ya. Ya memang belum dibuatkan baris CSS-nya kan ya. Kita baru menyiapkan atribut bernama kelas cetak miring. Tetapi bagaimanakah kelas cetak miring itu berperilaku, kita belum definisikan di CSS gitu ya. Nah, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita membuat file CSS-nya. Ya, kita bisa beri nama di sini style.css. Seperti itu ya. Nah, kita cek kembali di sini tulisannya nggak ada yang salah. Dan apalagi teman-teman yang nggak boleh terlupa, yaitu kita membuat referensi path-nya ya, untuk agar HTML ini bisa terhubung dengan file CSS yang kita buatkan. Gitu. Ini jangan lupa ya. Jadi kita buatkan link, sini ya link CSS gitu ya. Nah ini link stylesheet style.css. Karena saya tidak menyimpannya di dalam sebuah folder, maka langsung gitu. Style.css. Nah, barulah kita buka. Dan yang kita inginkan tadi gimana? Membuat cetak miringnya. Membuat agar tulisan belajar JavaScript ini ditampilkan dengan gaya italic atau miring gitu ya tulisannya. Sebentar saya cek dulu chatnya. Oh, nggak ada ya. Oke. Nah, karena dia adalah sebuah kelas, ya, maka cara mentargetkan di CSS adalah dengan menambahkan tanda titik cetak miring gitu ya. Kalau tag kan kemarin hanya cukup dengan menuliskan nama tagnya gitu ya. Tapi kalau di sini kelas menggunakan titik, kalau ID menggunakan apa? Pagar. Ingat-ingat ya. Kalau tag samakan dengan nama tagnya. Kalau atributnya kelas kita tambahkan titik. Kalau atributnya di sini adalah ID maka tambahkan pagar. Nah, karena dia adalah kelas, maka kita tambahkan di sini titik, lalu cetak miring. Gitu ya. Nah, lalu kita ingin dia, kita beri style, yaitu font style italic. Gitu ya. Lalu kita simpan. Nah, seharusnya kalau kita refresh halaman ini, kalau tidak ada yang salah tentunya ya, maka tulisan belajar JavaScript-nya ini akan ditampilkan dalam bentuk italic. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya apa fungsi dari atribut ya. Tadi salah satu fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan styling di CSS. Penggunaan lainnya tentunya bisa kalau suatu saat nanti ada tulisan yang perlu dibuat miring lagi, kita nggak perlu buat style yang lain lagi. Sebagai contoh, misalkan di sini ada yang lain ya, P. Misalkan sebuah paragraf gitu ya, sebuah paragraf. Ini kita tulisin banyak aja deh. Ya. Bisa copy-copy gini aja ya teman-teman biar cepat gitu ya. Anggaplah ini paragraf. Nah, karena kita udah punya style sini ya, karena kita udah punya style, ini kan kalau nggak pakai salah kayak gini ya, karena kita sudah punya style bernama cetak miring. Kalau kita ingin tulisan paragraf-paragrafnya tadi ditampilkan dengan miring juga, maka kita tinggal tambahkan aja kelas di sini teman-teman. Kelas cetak miring lagi gitu ya, dengan nama yang sama. Nah, tapi kita dalam hal ini nggak perlu lagi nulis lagi di CSS-nya gitu ya. Nah itu ya seperti yang teman-teman lihat sekarang dia sudah cetak miring. Walaupun kita
nggak nulis code baru di CSS kita. Kita cukup menambahkan bahwa P ini memiliki kelas yang sama dengan yang ada di H1. Maka dua-duanya pun akan diberikan style yang sama. Nah, itu adalah sekali lagi fungsi dari atribut. Ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami tentang fungsi dari atribut. Oke ya, kita kembali lagi ke mana ya? Sorry. Nah, kita kembali ke slide-nya. Contoh HTML. Oke, ini udah ya. Saya yang udah paham, sepertinya sudah dipahami ini, saya lewat-lewat aja. Nah, ini tabel ya. Yang tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kita akan juga mempelajari beberapa tag baru ya, yang belum sempat kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara membuat tabel menggunakan HTML dan menghiasnya menggunakan CSS. Oke ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ketika kita ingin membuat tabel di HTML ya, tag yang digunakan adalah sesuai dengan namanya. Tabel ya, kita membuat tagnya dengan tabel. Tapi tabel nama tagnya di ini pakai bahasa Inggris ya, tablet gitu ya tulisannya. Lalu ini adalah opening tag dan ini adalah closing tagnya. Sedangkan kontennya ini. Ya. Nah, border di sini teman-teman. Nah, ini juga ya. Border di sini adalah tuh maksudnya agar tabelnya memiliki border kayak gini loh. Nah, tapi teman-teman, best practice-nya jika emang yang kita maksudkan adalah menghias tabel, maka menghiasnya itu sebaiknya jangan di HTML ya. Jadi penulisan border 1 di sini tuh kurang tepat ya sebetulnya. Karena ini adalah bagian dari style, tentu harusnya dibuatkannya di CSS bukan di HTML. Nah, kenapa di sini dituliskan ya? Saya kurang tahu ya, ini yang buat modulnya bukan kami gitu ya. Kami hanya menggunakan saja, tetapi best practice ya, praktek yang benar, segala sesuatu yang berkaitan dengan styling ya, itu urusannya CSS bukan urusannya HTML ya. Nanti kita akan belajar bagaimana kita membuatnya khusus di CSS ya, biar HTML-nya itu tidak ada tulisan-tulisan lain ya yang berhubungan dengan styling, nggak ada. Nanti kita akan pelajari itu. Oke, TR. Di sini ada tag-tag pelengkap yang biasanya ada di sebuah tabel. Yang pertama adalah TR atau table rows. Ya, rows itu apa teman-teman? Baris ya. Jadi kalau teman-teman ingin ngapalin gampang kayak gitu. TR apa ya TR? Oh, baris. Karena R-nya itu adalah rows gitu ya. Nah, jadi tabel kan bentuknya kolom dan baris. Maka TR ini adalah kita membuat barisnya. Nah, sedangkan TD yaitu adalah kolom. Ya, seperti ini ya. Satu baris terdiri dari berapa kolom? Kolom pertama dan kolom kedua. Ini baris pertama, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Begitupun yang baris kedua, ada kolom pertama dan kolom kedua. Sekali lagi, TR adalah baris dan TD adalah kolom. Jadi, kolom tempatnya ada di dalam baris. Ya. Oke, langsung aja kita praktek. Oke, di sini ya kita prakteknya di bawahnya sini. Tadi apa? Tabel. Nah, itu ya, table. Nah, table teman-teman, karena ini contohnya ini contohnya nggak lengkap ya. Saya buat di sini prakteknya yang lebih lengkap di sini. Tabel itu sebelum kita ngomongin rows dan kolom itu sebenarnya dipisahkan, ada yang disebut sebagai heading, tabel heading, dan ada tabel body. Nah, heading itu seperti halnya tabel kan biasanya ada judulnya, judul-judul di atasnya teman-teman yang biasanya tulisannya lebih bold gitu atau captionnya gitu ya. Nah, itu bagian dari tabel heading. Sedangkan isi dari tabelnya itu disebut sebagai tabel body ya. Nah, kita akan membuatkan nama-nama kolom di tabel tersebut. Berarti di sini nama kolomnya bukan TD tapi TH. Jangan lupa sebetulnya harusnya TR dulu. Mohon maaf. Baris di dalam kolom, bukan kolom kolom yang ada di dalam baris ya, bukan baris yang ada di dalam kolom. Nah, seperti ini. Kita siapin dulu nama kolomnya, berarti misalkan ini ada nomor gitu ya. Lalu misalkan nama barang gitu ya.
lalu jumlah gitu ya, misal ya. Udah cukup 3 kolom aja ya, cuma latihan. Yang penting teman-teman paham. Nah, jadi kita siapkan heading dari tabel tersebut. Ada judul untuk nomornya, ada nama barang, dan jumlah. Nah, sekarang di bagian body berarti adalah yang berkaitan dengan isi dari tabel tersebut ya. Nah, kalau isi tetap menggunakan baris, karena isi pun ada barisnya ya kan. Nah, tetapi di dalam baris bukan lagi menggunakan TH, tetapi menggunakan TD. Itu yang membedakan. Kalau untuk di heading kita menggunakan TH, sedangkan untuk di body kita menggunakan TD. Ini adalah misalkan data yang pertama, berarti nomor yang pertama gitu. Lalu nama barangnya misalkan adalah apa ya, topi gitu ya, topi olahraga. Lalu jumlahnya, misalkan kita punya topi olahraga, punya stok di toko ada 10 misalkan gitu. Ini adalah untuk baris yang pertama. Kita bisa tambahkan lagi untuk baris yang kedua. Ini adalah nomor 2. Misalkan di sini adalah tas gunung, atau carrier gitu ya, punya stoknya misalkan 5. Dan misalkan satu lagi biar nah ini yang ketiga. Misalkan di sini adalah tenda gitu ya. Di sini misalkan 2. Oke. Kita simpan ya, lalu kita lihat hasilnya teman-teman. Kita refresh halaman web kita. Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Ya. Ini adalah bagian dari heading atau T-head. Ini adalah bagian dari T-body. Ya. Nah, secara default itu udah ada style CSS ya untuk T-head. Itu udah di bold ya, default stylenya. Default dari CSS-nya sudah di bold seperti ini. Sedangkan untuk yang body normal, nggak ada stylenya. Nah, sekarang Pak itu kok nggak kayak tabel ya? Tabel itu kan biasanya ada bordernya gitu. Nah, karena border adalah bagian dari styling, sekarang mari kita buat stylingnya. Styling gimana? Urusannya di CSS, maka kita kembali ke CSS kita. Oke, yang pertama, kita ingin dong agar tabel kita minimal bentuknya kayak tabel. Kita beri border. Oke. Kita lihat dulu teman-teman di sini. Ya. Sorry. Kita lihat di sini ya. Oh enggak. Di sini. Dan di sini ya. Border itu adanya di mana sih sebetulnya? Apakah baris atau kolom? Tepatnya adalah kolom, teman-teman. Karena kalau baris nanti bordernya cuma kayak gini nih. Tuh ya. Nggak ada yang melintang dari atas ke bawahnya. Semuanya dari kanan ke kiri gitu ya, barisnya. Nah, karena kita ingin semuanya ada batas-batasnya, maka kolom yang harus kita beri border, bukan baris. Nah, kolom itu ada di mana? Kolom itu adanya kan di TH ya. TH untuk kolom yang ada di heading, dan TD untuk kolom yang ada di body. Maka 2 tag inilah yang harus kita beri border. Ya. Kedua jenis tag inilah yang harus kita beri garis pembatas atau border gitu ya. Tapi sebelum kita implementasikan keduanya, biar teman-teman bisa melihat hasilnya satu persatu, coba deh kita buat border di kolom yang atas dulu ya, yang di heading dulu TH. Kita beri border. Tebalnya 1 pixel. Kalau pengen lebih tebal lagi, nanti teman-teman bisa tambahkan 2 pixel, 3 pixel gitu. Semakin besar nilainya, maka nanti bordernya semakin tebal. Warnanya misalkan black. Dan jenisnya adalah solid. Jadi garisnya tuh nggak putus-putus gitu ya. Nah, ini kita simpan teman-teman. Save all, jangan lupa. Ini ada WA sebentar. Oh, bukan ya. Udah chat kah? Nggak ada. Oke, kita kembali lagi. Kita refresh. Nah, itu ya. Kita baru memberikan border di TH. Berarti di bagian atas. Tuh bentuknya kayak gini tuh. Kok yang bodinya belum ada bordernya? Ya karena baru TH yang kita
lakukan styling. Ya baru yang TH nih. TH itu kan ini. Nah ini bagian atas aja. Di bagian, ini TH, bagian heading. Sedangkan di bagian bodinya belum. Nah, oleh karena itu kita buatkan lagi style di bodinya. Apakah kita harus nulis seperti ini, Pak? Misalkan TD. Kan TD tuh pengennya dengan cara yang sama. Ya, boleh aja seperti ini. Nggak salah. Kita save gitu ya. Kita lihat hasilnya. Ya, bisa aja tuh ya. Tetapi teman-teman, ada sebuah kaidah yang menyarankan kalau memang kita memiliki perintah yang sama, ini kan sama persis ya, itu sebaiknya dikelompokkan saja biar nggak usah bikin satu-satu gitu. Nah, cara mengelompoknya gimana? Kita bisa tambahkan di sini dengan koma, TH, koma, TD. Dan yang bawahnya ini bisa kita hapus. Itu dampaknya sama aja teman-teman dengan kalaupun kita membuat satu persatu, tapi cara yang di atas ini lebih efisien ya karena kita nggak menuliskan berkali-kali. Kita simpan. Lalu kita refresh, nah hasilnya sama kan? Nggak hilang. Oke, kita sekarang sudah memiliki border di setiap TH dan TD. Tetapi, kalau kita lihat di sini, kok bordernya aneh ya Pak? Gitu. Kok ada kayak jalan-jalan perempatan gitu, emang ini gang gitu. Enggak, emang defaultnya kayak gini. Ya. Nah, kalau kita ingin membuatnya seperti tabel pada umumnya, maka yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Kita hias lagi di CSS-nya teman-teman. Jenis bordernya yang harus kita atur. Jenis bordernya berarti adalah table collapse. Border. Border collapse, kita kasih collapse ya. Simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah itu ya, sekarang sudah nggak ada gangnya lagi gitu ya. Nah ini caranya seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan proses styling dengan cara seperti itu. Kalau kita lihat di modulnya teman-teman, itu hasil labelnya masih kayak gang gitu ya. Gitu ya. Karena dia tidak menambahkan CSS gitu ya. Nah, karena memang seperti itu ya teman-teman, jangan biasakan styling itu di HTML. Karena kalau kita melakukan styling di HTML, nanti halaman HTML kita akan runyam gitu ya. Halaman HTML kita akan bercampur aduk dengan styling. Nah, itu tidak recommended banget. Oke, apakah hanya seperti itu cara menghias tabel? Enggak ya. Jadi tabel itu cukup kompleks. Cara menghiasnya kita pelajari aja satu persatu ya. Tapi yang penting-penting aja nanti teman-teman bisa dalami sendiri ya. Sekarang tabelnya itu kecil banget deh, ini kayak mepet-mepet gitu. Gimana sih kalau misalkan agak gedean dikit gitu ya? Bisa ya, tentu yang bisa kita lakukan adalah menambah width, lebar gitu ya. Kita bisa tambahkan di sini width adalah lebar. Lebarnya berapa piksel misalkan? 600 piksel. Kita simpan lalu kita refresh. Itu udah agak lebaran dikit. Oke, udah lebar, tapi kok dia kayak masih mepet-mepet kayak gini nih, tuh tipis-tipis gitu. Bisa nggak agak longgaran dikit gitu? Kita udah belajar untuk melonggarkan sesuatu menggunakan apa? Masih ingat Pedro padding ya. Padding, kita tambahkan padding. Berapa? 2 piksel kah atau 3 piksel? Jadi semakin besar nilainya, maka dia akan semakin longgar. Oh, sorry, bukan di situ ya, tapi di kolom. Simpan, kalau kita refresh. Nah, itu ya, dia semakin longgar. Apa kurang longgar? Oke, tinggal ditambah aja. Ya. 5 misalkan. Nah, dia akan lebih longgar. Dan seterusnya. Oke, itu cara melakukan styling berikutnya. Sekarang ada lagi yang bisa kita tentukan. Tabel ini kebetulan kan kita punya 3 kolom nih, teman-teman. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Ada kalanya kita membutuhkan untuk bisa melakukan styling khusus untuk kolom pertama. Misalkan, Pak, kolom pertama saya pingin tulisannya itu di tengah, center gitu, nggak di sini. Tapi kolom pertama doang, bisa nggak?
Oke, itu yang akan kita pelajari berikutnya. Bisa teman-teman. Caranya adalah seperti ini. Tabel, ya. Lalu kolom itu apa teman-teman tadi? TH ya. TH, kolom untuk yang TD. Kenapa TD? Karena yang ingin kita ketengahkan itu yang di sini kan. Kalau yang atasnya kan defaultnya udah di tengah tuh. Kota yang atas ini kan TH ya. Yang kita ingin tengahkan adalah TD-nya. Lalu kita beri nama di sini first child. Jadi first itulah pertama. Jadi kolom tadi itu kolom, berarti kolom pertama dari tabel. Kita ingin text align-nya center. Jadi cara bacanya, untuk semua kolom pertama yang ada di tabel, text align-nya center. Simpan. Ya. Kalau itu benar, perintahnya benar, maka seharusnya tulisannya ada di tengah. Nah, itu ya. Tapi yang lainnya enggak kan? Nah, karena memang kita mentargetkan khusus di kolom pertama. Gitu ya. Nah, gimana kalau kolom yang terakhir, Pak? Kolom yang terakhir misalkan nggak di tengah, tapi mojok ke sana gitu ya. Kita coba aja ya, kolom terakhir itu perintahnya berarti kalau pertama adalah first, kalau terakhir apa? Last, kan gitu ya. TD. Ini adalah last child. Lalu text align-nya right. Gitu kan ya. Kita refresh. Nah, tuh. Oke. Nah, kalau misalkan di tengah-tengah ada nggak? Nggak ada ya. Jadi kalau udah mau ke kolom kedua, kolom ketiga, itu kita bisa menggunakan perintahnya NTH. Seperti ini. Table. Misalkan untuk kolom kedua ini khusus warnanya biru gitu ya. Tulisannya biru dan bold gitu ya. Berarti TD. Pakainya ini teman-teman. NTH. NTH. Child. Ke satu gitu ya. Kenapa ke satu? Kalau nggak salah dia mulai dari ke nol, ini kok nol, ini satu gitu. Tapi kita coba aja dulu. Misalkan tulisannya teks font weight ya, untuk membuatnya menjadi bold adalah font weight yang kita buat bold, dan warnanya kita buat apa ya, merah misalkan. Nah, kita refresh. Oh enggak ya, berarti dua apa ya, kita coba ya. Oh, belum di save. Nah, itu ya. Jadi memang ternyata dimulai dari satu kok, bukan dari nol. Jadi ini kolom ke satu, ini kolom kedua. Nah, itu ya. Dia tulisannya menjadi bold dan berwarna merah. Sekali lagi, mulai kolomnya dihitung dari kolom pertama, bukan kolom ke nol. Tadi saya salah ya. Kolom pertama, lalu perintahnya bukan lagi menggunakan first dan last, tapi menggunakan NTH child. Nah, kalau ingin kolom ketiga ya ini diganti 2-nya 3, kolom keempat dia diganti aja ini menjadi sesuai dengan kolom keberapanya. Nah, itu kurang lebih ya teman-teman tentang bagaimana melakukan styling pada tabel. Tentu masih banyak lagi hal-hal yang perlu teman-teman ketahui tentang tabel, tapi karena waktunya juga kita terbatas, jadi teman-teman saya harapkan bisa eksplor sendiri di rumah ya, di waktu yang lain gitu. Oke, kita lanjut ke modul. Nah, ini menjadi tugas di modul 4 tugasnya ini ya, yang harus teman-teman kumpulkan. Tapi nanti soalnya munculnya di pertemuan ke-6 ya, seperti biasa. Nah, teman-teman bikin tampilan website seperti ini, teman-teman. Ya, gimana buat ini. Jadi ada tulisan selamat belajar HTML, semoga sukses, terus ada bordernya gitu ya. Lalu ini membuat judul dan list data. Nah, ini menggunakan list ya. Sekali lagi ini menggunakan list, bukan menggunakan tulisan-tulisan biasa, tapi pakai list ya. Di sini kan ada tulisannya list ya. Apa itu list? Ya, nanti kita pelajari sebentar ya.
Lalu juga ini tugas berikutnya, teman-teman membuat halaman web tetapi dengan jenis font yang berbeda-beda ya. Teks yang pertama ini fontnya beda tuh kan. Ya, ukurannya juga kalau nggak salah beda gitu ya. Atau ukurannya sama. Fontnya yang beda ya. Ini fontnya yang beda. Buatlah kalimat dengan font dan size yang berbeda. Sorry, ternyata size-nya juga ya. Jadi teman-teman bikin 3 teks, fontnya beda, size-nya beda. Lalu soal yang nomor 4, membuat teks kayak gini ya, tapi warnanya beda-beda tuh. Gitu. Ya, pakai apa tadi? Pakai kelas ya. Pakai kelas. Kan tadi udah diajarin ya bikin teks biar warnanya merah, bisa pakai kelas. Nah, ini mungkin gampang, nggak perlu saya bahas. Ini kayaknya teman-teman udah bisa ya. Ini hanya berkenaan dengan apa CSS-nya di sini. Font family ya untuk merubah jenis font. Lalu untuk merubah ukuran tinggal font size. Jadi hanya 2 style yang teman-teman perlu tambahkan. Font family untuk merubah jenis fontnya dan font size. Sedangkan untuk yang bawah sini cukup color aja ya. Jadi mudah. Nah, hanya saja mungkin justru soal nomor 2 ini yang mungkin teman-teman belum belajar ya, yaitu list. Mana tadi? Nah, ini list. List belum belajar kita. Oke, kita sekarang ke list. Nah, ini kita akan buat list di sini. List ya, teman-teman. Di dalam HTML itu menggunakan perintah seperti ini, unordered list. Oh, ada chat list, saya lihat dulu. Untuk tag tulisannya bebas, maksudnya gimana ya? Ya kalau H1 ya tulisannya H1 gitu. Nggak bebas, maksudnya gimana? Kayak TD ya TD gitu. Tergantung mau tag apa, mau paragraf ya P. Untuk heading 1 ya H1, nggak bebas ya. Untuk bikin tabel ya tagnya table gitu. Nggak bebas ya. Kalau yang bebas itu untuk memberi nama pada kelas. Kayak misalkan tadi nih, cetak miring, ya itu namanya ini atribut bukan tag kalau ini. Tapi tulisan kelasnya ini wajib sama kelas. Namanya yang boleh beda gitu ya. Untuk tugas. Tapi di sini tulisannya tag bukan tugas. Ini kan pertanyaannya untuk tag ya, berarti ya, saya mana mungkin bisa berpikiran bahwa itu untuk tugas. Nah, untuk tugas tulisannya samain aja ya. Samain aja seperti yang instruksi yang ada di slide-nya. Kalau digabung jadi 1 boleh enggak? Sesuai dengan instruksinya aja ya, dipisah-pisah, tetapi teman-teman boleh filenya 1, tetapi di sini ada misalkan nama filenya soal 1, soal 2, soal 3 gitu. Tapi nanti ketika dikirimkan kan di zip dulu kan ya. Seperti itu. Atau misalkan saya rasa mungkin lebih bagus itu ya, filenya terpisah-terpisah gitu ya. Oke, kembali lagi ke list ya. Unordered list, dia memiliki namanya list item. Dia memiliki list item. Nah, dalam hal ini, teman-teman lihat ya di sini, yang diinginkan apa di situ? List itemnya.
nama tanaman hias gitu ya. Berarti di sini kita buat nama tanaman hias, misalkan tanaman hias itu apa sih yang apa? Mawar gitu ya mungkin. Mawar, melati. Oh ya, itu doang, ingat ya. Apa? Kaktus tuh tanaman hias bukan sih? Nggak ngerti deh. Nah gini ya, 3 ya. Lalu di sini diminta ada judulnya aneka tanaman hiasnya, teman-teman bisa pakai di sini berapa gitu, H2 mungkin. Aneka tanaman hias. Nah, kalau kita compile ya, kita save maksudnya, lalu kita lihat hasilnya di browser. Nah, tentu seperti ini. Belum seperti apa yang diinginkan di tugas. Nah, tentu teman-teman harus melakukan proses styling. Nah, stylingnya gimana sih di list itu ya, teman-teman? Cara style ya, pertama kita ingin hilangkan dulu border-bordernya itu ya. UL kita bisa menggunakan, itu kan ULLI ya. ULLI, ini list. List item tuh memiliki titik-titik tadi gitu ya. Untuk menghilangkan titik-titik tersebut, kita bisa menggunakan perintah ULLI list style non. Jadi kita style di listnya kita hilangkan non gitu ya. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah itu sekarang hilang ya. Lalu paddingnya juga misalkan bisa kita hilangkan padding 0 pixel. Margin 0 pixel. Pengaruh ya. Oke, yang diinginkan seterusnya apa? Oh, nambah baris. Garis itu apa? Border kan ya, border top. Kita bisa tambahkan border. Kalau untuk yang atas, border top namanya. Kita tambahkan 1 pixel. Solid. Black. Nah, itu ya. Nah, tinggal teman-teman atur aja biar nggak kepanjangan. Bisa tambahkan width-nya, lalu misalkan bisa tambahkan margin. Margin top misalkan 20 atau 10 pixel gitu ya, biar lebih longgar tampilannya. Nah, itu atau bisa tambahkan padding. Ya silakan dicoba-coba ya. Sampai hasilnya kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih aja. Nggak sama persis, nggak apa-apa. Oke ya, itu pembahasan tentang tugas yang harus teman-teman kerjakan. Kita lanjut. Nah, sekarang sampai ke JavaScript. Oke, teman-teman, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk berjalan di atas browser. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, JavaScript itu bisa langsung dikompil oleh browser. Jadi nggak perlu dia server gitu ya. Beda dengan PHP. Kalau PHP dia membutuhkan server, makanya harus install SAM. Nah, di sini text editor rekomendasinya Visual Studio Code gitu ya. Tapi tentu saja teman-teman boleh menggunakan yang lain gitu ya. Konsol dapat dibuka melalui inspect elemen. Nah, di browser teman-teman ada, oke ya, saya ganti ke Chrome dulu karena Chrome ini tampilannya lebih enak untuk bermain-main konsol gitu ya. Nah, untuk menjalankan konsol, ini ada pertanyaan lagi. Oh bukan ya, ini peringatan dari
Mas bos admin gitu ya. Teman-teman tolong absen ya. Apa mana tadi? Oh, sampai browser ya tadi. Nah, di sini untuk menampilkan konsol teman-teman bisa Ctrl Shift I. Nah, itu ya. Ctrl Shift I. Lalu klik di bagian sini. Nah, konsol. Itulah disebut konsol browser. Ini ya. Nah, nanti kita akan coba menampilkan tulisan yang dihasilkan oleh JavaScript di konsol tersebut, atau misalkan di web browser juga tentunya bisa. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih cara menuliskan teks di konsol gitu ya. Oke, kita langsung saja ke sini teman-teman, ke index.html. Nah, JavaScript itu menuliskannya bisa dengan 3 cara ya. Yang pertama adalah secara embed, mengembed. Nah, yang mengembed itu seperti ini, script gitu ya. Kita menuliskan di sini. Kita tuliskan di sini misalkan console.log. Misalkan kita tuliskan halo JavaScript. Halo JavaScript. Kita simpan. Nah, seharusnya di konsol ini muncul tulisan halo JavaScript. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan konsol gitu. Terus buat apa sih Pak nulis di sini gitu kalau nggak tampil di webnya gitu kan, orang-orang pengunjung nggak akan lihat konsol gitu, lihatnya web. Betul teman-teman kalau yang ditanyakan seperti itu. Tapi konsol ini berfungsi untuk melakukan debugging. Debug itu ketika kita membuat sebuah website yang cukup kompleks, kadang-kadang kita ingin menampilkan nilai yang ada di variabel tuh seperti apa ya gitu. Apakah nilainya sudah masuk ke variabel atau belum gitu ya. Nilainya sudah berubah apa belum, daripada tampilkan ke browser, mendingan kita cek aja dulu di konsol gitu. Nah, itu salah satu fungsi konsol untuk proses debugging. Untuk proses production ya. Tentu memang tidak akan ditampilkan ke user gitu ya. Tapi akan sangat bermanfaat ketika kita melakukan proses debug. Oke, itu konsol. Nah, fungsi dari JavaScript itu sebenarnya apa sih? Apa kelebihan JavaScript dibanding dengan HTML dan CSS ya? Sebenarnya bukan kelebihan dan kekurangan dari ketiga buah teknologi tersebut ya, tapi ketiga-tiganya saling melengkapi. Nah, keunggulan JavaScript ya, dia bisa memanipulasi DOM ketika web dalam keadaan running gitu ya. Jadi kita bisa tuh menambahkan tulisan HTML gitu ya ketika program dalam keadaan running gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita coba dulu dong nulis tampilan ke website tuh kayak gimana kalau pakai JavaScript. Nah, kita bisa menggunakan perintah ini, document.write ya, document.write. Jadi ternyata untuk menampilkan tulisan HTML kita bisa menggunakan JavaScript juga gitu ya di sini. Misalkan document.write misalkan heading 3 tulisan ini dihasilkan oleh JavaScript. Ya, kita menuliskannya di JavaScript bukan di HTML. Ya.
Kita lihat. Nah, itu tulisan ini dihasilkan oleh JavaScript. Ya. Nah, itu yang dimaksud di modul tersebut ya. Jadi perintah dokumen.write bisa kita gunakan untuk memanipulasi halaman website yang tadinya belum ada di HTML, bisa kita tambahkan. Oke. Kenapa kita ditampilkannya? Tadi udah dijelasin ya, karena ditampilkannya itu di konsol, bukan di halaman gitu ya. Nah, cara membuka konsol udah tadi diajarkan menggunakan Ctrl Shift I, ya lalu tab konsol gitu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga ya bahwa menuliskan kode JavaScript itu bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah embed, mengembed. Seperti yang saya lakukan ini adalah mengembed. Ini menambahkan tulisan seperti ini, itu mengembed dalam HTML. Lalu ada inline, yaitu menambahkannya di dalam atribut, sedangkan eksternal itu di luar. Kayak CSS yang biasa saya gunakan itu kan di luar ya, nggak di dalam HTML. Nah, JavaScript juga bisa diketikannya di luar. Kalau ini adalah embed. Kalau yang di luar itu yang seperti CSS, sedangkan yang inline ini memang belum pernah kita pelajari gitu ya. Nanti kita coba pelajari. Nah, mana yang paling direkomendasikan? Tentu yang paling direkomendasikan adalah eksternal, sama halnya dengan CSS gitu ya. Tidak menuliskan CSS di dalam HTML, begitupun JavaScript sebaiknya kita minimalkan penulisan JavaScript di dalam HTML ya. Ini hanya untuk menjelaskan aja ke teman-teman bahwa JavaScript itu bisa dituliskan dengan secara embed ya, seperti ini. Tetapi best practice-nya memang eksternal. Oke. Ada chat lagi nggak? Belum ada ya. Nah, sekarang inilah ya yang cara yang berikutnya, yaitu inline. Embed kan udah ya, inline ya. Yang ini kan udah diajarin. Inline adalah kode JavaScript yang ditulis pada atribut. Contohnya seperti ini. Oke, kita buat ya. Jadi kita misalkan bikin link nih teman-teman ya. Kita bikin link. Lalu kita ingin linknya kalau diklik muncul tulisan yay gitu ya. Itu berarti kita sedang menuliskan kode JavaScript secara inline, karena tulisan JavaScript-nya ini teman-teman itu ada di dalam atribut HTML. Ya, itu disebut sebagai inline. Oke, kita coba ya yang inline. Kita buat sebuah link misalkan di sini. Href. Misalkan di sini adalah misalkan di sini sebuah link gitu aja deh, sebuah link. Nah, karena link ini juga nggak akan kemana-mana, kita tambahkan dengan pagar. Ya. Jadi kalau kita simpan lalu kita jalankan di sini, kita refresh ya teman-teman. Ini ada sebuah link, kalau diklik dia nggak kemana-mana. Ya, karena memang di atribut href-nya ini kita tidak tuliskan secara spesifik link itu menuju kemana. Ya, melainkan hanya kita tuliskan dengan tanda pagar seperti ini. Nah, sekarang kita ingin menambahkan perintah JavaScript secara inline, artinya dia di dalam link tersebut. Perintahnya seperti apa? Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, tambahkan on click lalu alert. Ya, kita tambahkan di sini on click gitu lalu alert. Ya, alert gitu ya. Lalu tuliskan halo JavaScript inline gitu ya. Kita simpan lalu kita jalankan, refresh lalu kita klik. Nah, itu muncul ya alertnya, halo JavaScript inline. Jadi alert itu menampilkan pop up. Jadi alert di sini adalah menampilkan pop up
Jadi ketika tombol kliknya ditekan, tombol linknya ditekan, akan muncul alert tulisannya Halo JavaScript Inline. Nah, itu Halo JavaScript Inline. Nah, itu contoh penulisan JavaScript secara inline. Nah, berikutnya yang ketiga, penulisan kode JavaScript secara eksternal. Inline udah. Nah, ini eksternal. Nah, cara ini sama persis ya teman-teman dengan cara yang kita lakukan dalam menuliskan kode CSS ya. Jadi kita buat dulu filenya, misalkan bernama myjs.js, lalu kita tambahkan referensinya. Langsung aja deh, contohnya gimana? Oke, contohnya misalkan kita tambahkan sebuah folder. Folder di sini kita beri nama JS atau JavaScript. Lalu di dalamnya kita beri sebuah file bernama myjs. myjs.js. Nah, kita ingin membuat file JavaScript yang terletak di eksternal ini bisa dibaca oleh HTML. Nah, caranya berarti kita ke HTML ke sini lalu memberitahu. Nah, cara memberitahunya gimana? Tuliskan di sini script ya. Lalu lokasinya ada di folder JS gitu ya. Lalu namanya bernama myjs.js. Nah, setelah itu baru kita bisa mengetikkan kode-kode program di sini. Sebagai contoh, kita tampilkan lagi ya, dokumen write gitu ya, dokumen.write ya, kita tuliskan di sini. Ini dituliskan. Ini dituliskan secara eksternal. Secara eksternal. Simpan. Ya, secara eksternal maksudnya dia tidak gabung dengan apa namanya teman-teman, dengan halaman HTML ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini dituliskan secara eksternal ya. Nah, itulah ketiga cara menuliskan JavaScript ya. Bisa menggunakan cara apa aja tadi? Yang pertama adalah embed, yang kedua inline, dan yang ketiga adalah eksternal. Oke. Ini udah. TypeScript. Ya tadi kita udah belajar ya TypeScript. Nah, ini yang embed itu caranya seperti ini. File eksternal tadi sudah kita bahas. Atribut event ini yang inline ya tadi udah ya. Kalau tadi kan contohnya di mana? Contohnya ada di link, kalau ini ada di button ya, tapi prinsipnya sama aja gitu ya. Prinsipnya sama aja. Kalau tadi ada di link, ini ada di button. Ya, tapi nanti hasilnya sama aja, muncul pop-up alert gitu ya. Berikutnya oke. Ini udah ya diulang-ulang. Menampilkan outline nih sekarang. Menampilkan output. Menampilkan output udah kita bahas juga yang ketiga ini. Console.log tadi udah ya. Lalu alert juga udah pop up gitu ya. Lalu document.write juga sudah ya tadi. Nah, yang belum adalah inner HTML. Nah, bagaimana cara membuat perintah inner.html? Oke, langsung aja. Fungsi dari inner itu namanya juga inner. Inner itu di dalam ya. Berarti kita ingin menambahkan HTML di dalam sebuah elemen. Berarti kita harus buat dulu elemen induknya. Ya. Inner HTML. Berarti kita ingin menyisipkan sebuah teks dalam HTML. Maka karena kita ingin menyisipkan di dalam, ya maka harus ada induknya dong. Gitu. Nah, kita siapin dulu induknya misalkan di sini. Kita tuliskan induknya. Induknya itu bisa div ya teman-teman. Kemarin kan kita udah belajar div tuh. Div itu kontainer ya. Ini bisa kita anggap sebagai induk nih.
Nah, kita kasih di sini ID. ID namanya adalah tempat teks gitu ya. Tempat teks. Tempat teks. Lalu di sini kita tambahkan tulisan H2, misalkan saya sebuah teks. Oke ya, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah ini, saya sebuah teks itu ada di sebuah kontainer bernama tempat teks gitu kan ya. Saya ulangi, ada tulisan saya sebuah teks ini ada dalam sebuah div bernama tempat teks. Nah, kaitannya dengan inner tadi, kita ingin menambahkan tulisan di dalam sini, kan inner berarti di dalamnya. Nah, itu fungsinya inner HTML. Kita menyisipkan di sebuah induk. Oke, langsung kita coba gimana cara nyisipinnya. Nah, kita lihat di sini dokumentasinya ya. Yang inner. Ini konsol, udah saya skip aja karena konsol tadi udah. Nah, ini alert juga tadi udah, dokumen.write juga sudah. Nah, ini inner ya, teman-teman. Nah, caranya pertama yang harus kita lakukan, kita harus menampung target dalam sebuah targetnya kita tampung dalam sebuah variabel. Ya, targetnya kita tampung dalam sebuah variabel. Itu cara yang pertama. Menampung target kita dalam sebuah variabel. Maksudnya apa sih, Pak? Menampung target dalam sebuah variabel? Oke, saya jelasin ya. Nah, ini kan targetnya nih. Kita ingin menargetkan tulisan yang akan kita tambahkan itu kita targetkan ada di tempat teks gitu ya. Misalkan di sini nantinya gitu. Berarti kan targetnya kita targetkan ke induknya. Nah, si induk ini harus kita simpan dalam sebuah variabel. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita buat dulu deklarasi sebuah variabel namanya adalah target gitu ya. Target sama dengan menggunakan perintah dokumen get element by ID. Ingat-ingat ya. Menggunakan perintah dokumen get element by ID. Maksudnya kan di sini maksudnya kan ini adalah sebuah ID tuh ya. Ini ID. Tempat teks itu adalah memiliki ID. Berarti kita ingin menargetkan dengan perintah dokumen get element by ID. Get itu kan dapatkan. Dapatkan elemen dengan ID tempat teks gitu. Maksudnya. Nih, dapatkan elemen dengan ID tempat teks. Tempat teks. Nah, setelah didapatkan, kan perintah ini ya, dokumen get element by ID itu dapatkan elemen dengan nama tempat teks. Mana elemennya ini? Udah dapat dong ya, misalkan udah dapat. Nah, setelah didapatkan disimpan dalam sebuah variabel bernama target, itu maksudnya. Nah, sekarang si targetnya ini, ya target kan berisi tadi tempat teks ya. Baru kita tuliskan inner HTML sama dengan, nah kita tambahkan di sini. Misalkan H3. Ini mah harusnya teman-teman sambil praktek ya. Kalau cuma ngelihat gini, harus bingung. Nanti teman-teman silakan diulang ya di rumahnya sambil dengarkan record videonya sambil praktikum. Ini saya tambahkan teks dari inner HTML. Oke ya, kalau nggak ada yang salah, kita simpan, harusnya muncul. Nah ini kan muncul teks ini dari inner HTML, gitu ya. Oke. Kita lihat di sini. Awalnya tulisannya apa? Saya sebuah teks gitu ya. Saya sebuah teks. Tapi sekarang tulisan saya sebuah teksnya ada nggak? Nggak ada karena sudah ditimpa dengan teks dari inner HTML. Sebagai akibat dari adanya perintah ini. Nah itu ya. Itulah kenapa
JavaScript disebut sebagai bahasa yang dapat memanipulasi DOM. Jadi walaupun sebetulnya harusnya tulisannya adalah saya sebuah teks, harusnya tulisannya ini, tetapi dia nggak ada karena ditimpa oleh JavaScript. Misalkan ininya kita hilangin ya. Ini kita hilangin, kita simpan. Nah, harusnya kan tulisannya saya sebuah teks, karena dengan kita tambahkan tulisan perintah ini, maka dimanipulasi oleh si JavaScript jadi seperti ini. Nah, itu kelebihan dari JavaScript, bisa memanipulasi HTML ya. Oke, mudah-mudahan itu juga sebagai penjelasan pada teman-teman jadi paham kelebihan dari JavaScript, dia dapat memanipulasi HTML gitu ya. Oke. Membuat variabel dengan JavaScript udah ya, kita belajar membuat variabel seperti ini nih. Ini variabel. Membuat variabel itu tuliskan kata kuncinya adalah var, lalu nama variabelnya, lalu nilainya. Jadi ini adalah kata kuncinya untuk membuat variabel, untuk mendeklarasikan inilah nama variabelnya, dan ini adalah nilainya. Ya. Sama, var, nama variabel, dan ini nilainya. Nah, cara membuat variabel di HTML, di JavaScript menurut saya, mohon maaf ya, itu penamaannya boleh menggunakan underscore seperti ini teman-teman ya. Ya. Yang jelas nggak boleh ada spasi, ya, dilarang ada spasi nama variabel itu. Boleh menggunakan underscore ya ataupun digabung. Yang jelas nggak boleh ada spasi. Lalu selain menggunakan kata kunci var, kita juga bisa menggunakan kata kunci lainnya yaitu let. Ya, let. Let itu sama var beda apa? Sama ya. Hanya saja menggunakan convention yang berbeda. Kalau let itu biasanya akan menggunakan ES6 ke atas, kalau var itu masih JavaScript yang versi jadul gitu ya. Tapi intinya sih sama aja. Atau bahkan tanpa awalan apapun ya, akan dianggapnya sebagai variabel ya. Jadi fleksibel banget emang JavaScript di sini. Nggak kayak bahasa pemrograman yang lain, kita harus strict, harus konsisten banget menggunakan kata kunci atau keywords-nya seperti var yang nggak bisa diganti dengan yang lain ya gitu. Tapi kalau di JavaScript bisa menggunakan var, let, ataupun tanpa keywords tersebut. Nah, ini kalau nggak dikasih nilai, maka nilainya akan undefined. Oke, ini juga udah konsol, dokumen .write, fungsi alert. Ini diulang-ulang terus modulnya, kenapa gitu. Oke, ini saya rasa bisa kita skip. Nanti teman-teman pelajari sendiri ya. Ini yang mudah-mudah ini saya skip. Tipe data, saya rasa teman-teman sudah paham apa itu tipe data karena teman-teman udah pernah belajar algoritma pemrograman 1 gitu ya. Nah, hanya saja di sini ada perintah type of ya. Ini bisa kita gunakan untuk mengetahui tipe dari sebuah tipe data. Ya, misalkan kita nggak tahu nih tipe datanya apa, gunakanlah kata kunci type of. Gitu ya. Nanti akan muncul sendiri tipe datanya adalah apa. Berikutnya. Nah, aturan penulisan nama dari sebuah variabel yang direkomendasikan teman-teman adalah menggunakan contoh-contoh beberapa berikut ini. Ya, penamaan variabel tidak boleh menggunakan angka di depannya. Kayak gini nih nggak boleh ya. Angka di depan ini nggak boleh. Penamaan variabel boleh menggunakan awal underscore. Nah, ini boleh. Jadi underscore nama variabel itu boleh. Yang nggak boleh itu justru kayak gini nih. Ingat ya, ini contoh yang nggak boleh, bukan berarti yang boleh. Baca di sini. Lalu penamaan variabel menggunakan camel case. Nah, ini yang paling dianjurkan. Ya, kalau bisa teman-teman ikuti ini. Camel case itu apa? Kayak punduk unta. Camel itu kan unta. Jadi punduknya kan, punduk tuh ini kan datar terus naik. Jadi setiap rubah kata, setiap ganti kata itu
diawali huruf besar, tapi awalnya kecil, jadi kayak punduk unta. Nah, itu kenapa disebut camel, karena seperti punduk unta. Jadi pemisah antara satu kata dengan kata yang lain itu tuh kalau sudah ada huruf besarnya gitu ya, daripada menambahkan underscore gitu ya. Tapi ini yang paling sering digunakan oleh programmer JavaScript, cara seperti ini. Tapi kalau teman-teman lebih senang menggunakan underscore, ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, nggak akan error gitu ya. Tapi convention-nya seperti ini. Penamaan variabel dianjurkan menggunakan bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan beralih ke pengenalan dialog. Nah, ada 3 jenis dialog yang akan sering digunakan, yaitu alert, confirm, dan prompt. Untuk alert ini sudah kita pelajari tadi ya, menampilkan pop-up. Nah, untuk yang confirm, ini yang akan kita pelajari berikutnya, dan prompt ya. Alert ini udah, jadi saya lewat saja. Nah, confirm. Confirm digunakan untuk melakukan konfirmasi dalam melakukan tindakan tertentu. Dialog confirm dapat dibuat dengan menggunakan fungsi confirm. Dia akan memunculkan tombol oke dan no gitu ya. Langsung aja deh ya dicoba biar nggak bingung. Nah, di sini kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan var confirm var lalu nama variabelnya misalkan adalah konfirmasi. Misalkan kita membuat sebuah variabel bernama konfirmasi. Lalu di sini confirm gitu ya. Apa kamu suka jogging gitu ya. Nah, kalau kita simpan lalu kita jalankan, itu kan muncul kayak gini nih. Apa kamu suka jogging? Hampir mirip dengan alert teman-teman ya. Yang membedakan confirm ini ada 2 tombol tambahannya, yaitu ada oke dan ada tombol oke dan cancel. Ya, kalau kita tekan, nah bedanya apa? Kalau kita tekan oke dan kita tekan cancel. Ya bedanya kalau kita menambahkan baris pemrograman berikutnya, misalkan di sini ya, kita tambahkan. Kalau kita menjawab oke, muncul apa? Kalau kita menjawab cancel, muncul apa? Tapi karena ini kita belum pernah mempelajari if dan else, ya mau nggak mau saya tampilkan di sini if gitu ya. Seperti yang ada di modul, seperti itu ya. Nah, di modul ini, teman-teman bisa lihat ada if-nya. If oke dan else. Kalau oke dia bicara apa, dan kalau else bicara apa gitu ya. Kita langsung aja. If confirm. Jadi kalau memang jawabannya oke, kita ingin menuliskan apa? Misalkan dokumen write gitu ya, dokumen dot write. Kalau dia suka jogging, maka kita tuliskan yuk jogging bareng ke si tuh patok misalkan. Nah, tapi kalau dia nggak suka, berarti kita ingin tampilkan tulisannya yang berbeda gitu ya, dokumen dot write. Dokumen.write apa? Kalau nggak suka jogging di sini tulisannya pasti programmer gitu ya. Walaupun nggak semua programmer nggak suka jogging sih. Kita simpan. Oke, kita coba ya hasilnya. Nah, kalau kita oke, nah tulisannya ini ya, tulisannya yuk jogging bareng ke situ patok gitu ya. Nih, cuma cuma numpuk sama tulisan yang tadi karena belum saya kasih pemisah gitu ya di CSS-nya atau di JavaScript-nya.
Kita tulis lagi, kita coba lagi. Kalau cancel jawabannya apa? Nah, kalau cancel pasti programmer, nah gitu kan ya. Jadi dia memberikan sebuah penanganan yang berbeda apabila pilihannya oke apa, kalau pilihannya cancel apa. Oke, itu ya teman-teman ya. Apa ini? Maaf Pak, source code latihannya bisa di-share di grup. Nggak bisa di-share. Karena saya ingin teman-teman ngetik sendiri sambil lihat videonya. Ya karena itu lebih bagus kayak gitu daripada teman-teman di-share codingannya terus tinggal copy paste nanti gampang lupa. Tapi tetap aja sih saya kasih tapi dalam bentuk video ya, nggak apa-apa ya, biar teman-teman juga bersabar menunggu video yang dinanti-nantikan. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu juga sudah tepat pukul jam 8 gitu ya. Nah, harapan saya teman-teman nanti kerjakan tugasnya setelah sampai di pertemuan 3 nanti ada linknya untuk mengerjakan tugas yang tadi. 1 udah saya bahas tuh ya, udah kasih bonus tinggal teman-teman baca videonya, kok video dibaca, dilihat videonya, terus diketik tuh kode-kodenya, ditambah-tambahin dikit ya, itu nanti dikumpulin. Ya. Oke, sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup? Atau mau langsung open mic juga nggak apa-apa daripada cepet-cepet nanti. Cukup ya? Oke, saya rasa cukup karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ini saya stop share. Nah, silakan teman-teman aktifkan video webcam ya. Karena kita akan sesi foto bersama ya. Hitungan ke-5. Pegel ya. Pegel nggak? Oke, 1, 2. Ini ngalangin sebentar. 1, 2. Sebentar. Saya grid dulu. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tahan dulu. Saya masukin dulu ke Oke, lalu halaman berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai sudah teman-teman ya. Sesi live stream kita yang keempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya. Jika ada hal yang kurang dipahami, teman-teman tentu saja boleh ya bertanya di WA Group. Ya, sebisa mungkin saya jawab. Ataupun Japri juga sebisa mungkin saya jawab. Cuma kalau saya nggak bisa jawab ya mungkin saya butuh waktu 1 hari 2 hari ya untuk mencari jawabannya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.